Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Yunitasari dari Teknologi Informasi 4C dengan NIM 203307068. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS Komputasi Awan atau Cloud Computing. Dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda pengertian virtual machine setelah berikan contoh jenis virtual machine. Virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS asli perangkat tersebut. Fungsi utama virtual machine adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada sistem operasi asli perangkat. Contoh jenis virtual machine yaitu yang pertama, VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi open source yang mendukung sistem operasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Software ini bisa digunakan pada sistem operasi Mac, Windows, dan juga Linux. Untuk pengguna perangkat Apple, VirtualBox bisa menjadi hostname klien virtual machine. Karena bersifat open source, Anda bisa mendapatkan software ini dengan sangat mudah. Anda hanya perlu membuka websitenya dan mendownload secara langsung. Yang kedua yaitu Hemu. Hemu adalah software virtualisasi yang bisa menjalankan virtual machine pada sistem operasi Linux dan Windows. Soal yang kedua yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dan istilah Docker. Docker adalah aplikasi untuk menyatukan berbagai file software dan pendukungnya dalam sebuah wadah atau kontainer agar memudahkan proses pengembangan software. Yang ketiga, jelaskan perbedaan kontainer dengan virtual machine. Perbedaan kontainer dengan virtual machine yang pertama yaitu alokasi resource pada kontainer dan virtual machine berbeda. Seperti yang kita ketahui, bahwa virtual machine mengambil resource berdasarkan pengaturan yang sudah ditentukan saat instalasi. Alokasi ini bersifat terisolasi. Sebagai contoh, virtual machine 1 memiliki pengaturan RAM 2GB dan kapasitas HDD 120GB. Pada saat virtual machine 1 dijalankan, virtual machine 1 hanya dapat menggunakan RAM maksimal sebanyak 2GB dan hanya dapat digunakan oleh virtual machine 1 saja. Sedangkan pada kontainer, alokasi resource dapat dibagi langsung oleh host server itu sendiri. Kontainer akan mengambil alokasi resource yang ada di hardware sesuai dengan yang kontainer butuhkan. Yang kedua, VM membutuhkan hypervisor sedangkan kontainer tidak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, VM hanya dapat berjalan pada hypervisor, sedangkan kontainer tidak perlu. Hal inilah yang menjadi perbedaan dasar antara virtual machine dan kontainer. Kontainer dapat berjalan langsung di atas sistem operasi, sedangkan virtual machine tidak. Yang ketiga yaitu penggunaan kernel. Pada dasarnya, virtual machine menggunakan kernel tersendiri untuk menjalankan aplikasi di dalamnya, sedangkan kontainer tidak diizinkan untuk mengakses kernel. Untuk menjawab soal nomor 4, kita buka terminal pada Ubuntu lalu ketikkan kemudian password, lalu kita mengecek status dari Docker dengan sudo systemctl status Docker. Lalu langsung saja kita ketikkan perintah pada nomor 4. Perintah ini digunakan ketika user menggunakan Docker tanpa akses root. Lalu kita ketikkan perintah yang kedua yaitu docker version yang digunakan untuk melihat versi Docker. Bisa dilihat di sini saya menggunakan versi Docker 20.10.14. Kemudian yang ketiga, Docker search. Docker yang digunakan untuk mencari image PNM Docker. Di sini tidak terlihat image PNM Docker,
Nah, kita coba dengan Docker search Ubuntu untuk mencari image dari Ubuntu. Di sini bisa terlihat image dari Ubuntu. Kemudian kita lanjutkan dengan Docker full PHP untuk mendownload image. Lalu kita enter saja. Di sini terlihat proses download image. Setelah proses download image selesai, langkah selanjutnya kita melihat apa saja yang sudah kita download atau kita build dengan Docker image. Di sini terlihat apa saja yang sudah kita download, image apa saja yang sudah kita download. Lalu yang terakhir yaitu Docker ps untuk melihat kontainer yang sedang berjalan. Di sini sudah terlihat kontainer yang sedang berjalan. Untuk mengerjakan soal nomor 5 mengenai perintah untuk mengaktifkan nested virtualization, kita buka Proxmox terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan root. Kemudian kita tuliskan password. Lalu untuk memverifikasi apakah nested telah diaktifkan ataupun belum, ketikkan get/sys/module/kvm_intel/parameter/nested. Kemudian output yang ada Y sama dengan 1 dan N sama dengan 0, yang berarti N belum teraktifkan dan Y atau 1 sudah teraktifkan. Lalu kita lakukan reload kernel pada komputer. Kita ketik modprobe -r kvm_intel karena PC saya ber-OS Intel. Lalu yang kedua yaitu modprobe kvm_intel. Lalu kita lakukan verifikasi terlebih dahulu apakah sudah aktif ataupun belum.
Nested Virtualization sudah aktif. Kemudian ini yang selanjutnya yaitu mengubah hostname dari proxmox 1.pnm.ac.id menjadi proxmox 2.pnm.ac.id menggunakan hostname etcl set hostname proxmox 1.pnm.ac.id kemudian hostname ctl. Lalu lakukan hal yang sama untuk mengubah menjadi proxmox 2.